Oh, hello there. Welcome back to this channel. And hari ini kita kedatangan paket baru ya. Ini paket apa ya kira-kira? Langsung aja kita lihat, kita cus lihat unboxing dan reviewnya. Oke. Oke, nah sekarang kita sudah ada di area drum dan sekarang kita akan segera unboxing dari paket ini. Tapi sebelumnya saya akan beritahu dulu paket apa ini. Nah, paket yang saya punya ini ya, paket ini adalah paket simbal. Iya, simbal. Mungkin buat orang-orang drummer mungkin merasa wah simbal kayak biasa aja, tapi buat saya ini spesial buat saya karena selama saya menjadi drummer saya memang drumnya seringnya elektrik, jadi ya simbal set ya punyanya elektrik. Nah sekarang akhirnya saya bisa mempunyai simbal set secara akustik, jadi ya begitulah untuk barang yang akan kita unboxing, yaitu simbal set. Dan simbal set ini yang unik adalah harganya lumayan murah, jadi kita akan lihat kira-kira soundnya seperti apa. Dan simbal ini juga sudah sempat direview oleh Yo Iqbal, meski Yo Iqbal cuma nge-review satu bagiannya aja, kalau saya nge-review full setnya hari ini. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita unboxing barangnya. Let's go. Oke, langsung aja. Cutter. Dedem, dedem, dem, dem, dedem, dem, dem, dedem, dedem. Yap. Ya. Ya. Yeah. Kardusnya keren. Dapat sesuatu. Nah, ini dia. Barang-barang. Dapat sesuatu lagi. Nah, ini dia. Apakah masih ada lagi? Halo? Nggak ada. Oke. Sekarang kita buka. Nah. Wow. Dapat bubble wrap. Keren. Bubble wrap. Lumayan ya, dibungkusnya cukup solid sampai di bubble wrap. Kita taruh sini dulu dan kita pinggirkan. Oke, langsung aja kita buka. Wow. Nah, mari kita lihat isinya apa yang kita dapat. Yang pertama di sini ada warta. Simbal crash, kok crash sih? Right. Ya, right apa crash ini? Right ya. 20 inci. Ada simbal red 20 inci.
Kemudian simbal apa lagi? Wow, ternyata plastik di dalam plastik, guys. Keren. Lalu ini ada crash 18 inch. Nah, yang crash 18 inch ini yang di review sama Yo Iqbal, teman-teman. Kemudian plastik dalam plastik lagi, ada simbal crash ukurannya 16 inci. Wow, keren. Dan yang terakhir, si kembar 14 inci hi-hats. Di sini ada hi-hat 14 inci sebagai top dan bottom. Dan untuk top dan bottom ini secara teknis kita bebas selama nggak ada tulisan topnya mana, bottomnya mana. Jadi ya sudah. Sebentar. Kalau aku lihat simbal ini mirip kayak simbal yang pernah aku punya. Coba kita cek sebentar. Nah, mirip 80-90%-nya mirip loh sama splashnya. Ini splash yang pernah saya punya, ukuran 6 inci, dan ini mirip. Apa jangan-jangan mereka satu pabrik produksi ya? Ya mungkin ya. Udah, nanti sekalian kita pasang juga ini. Oke, dan mungkin itu untuk unboxing. Dan sekarang kita akan review bersamaan juga mungkin tadi simbal yang juga temennya ini ya, si splash itu kita akan review bareng-bareng. Jadi langsung aja kita masuk ke reviewnya. Ya, oke guys, so we have sit on the drum dan kita akan mereview bersama-sama soundnya. Nah, untuk simbalnya ini nih perlu saya beritahu dulu ya, kalau bahannya ini nih dia brass atau kuningan. Kenapa kok saya bisa tahu dan langsung bilang begini? Karena memang sejak saya pertama kali ngedrum itu tuh sering ketemu simbal yang kurang lebih warna dan teksturnya saat dipegang itu seperti ini, sehingga meski memang biasanya bermerek lah kayak Menil HCS, terus kemudian mungkin Nebulai, lalu merek apalagi gitu, pokoknya warna seperti ini dan juga bahan yang seperti ini, seperti yang saya pegang ini. Kalau saya pegang ini itu dia brass, makanya saya langsung tahu kalau ini bahannya brass ya, karena saya memang sudah berurusan dengan simbal brass sejak pertama kali pegang drum lah istilahnya. Jadi makanya ini bahannya brass. Nah, karena bahannya brass perlu kita cek dulu apakah suaranya bagus apa enggak, karena terkadang itu simbal brass itu ya tone-nya kadang kayak biasa-biasa aja itu, tapi kadang bisa bagus seperti simbal-simbal yang bahannya mungkin B20 atau alloy begitu. Jadi ya kita coba cek aja. Teman-teman nanti juga boleh untuk memberi saran. Jadi tolong kalau mendengarkan suaranya mohon untuk pakai headset atau in-ear monitor kayak begini supaya suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Dan nanti bisa diminta untuk mengisi di komentar kira-kira suaranya enak enggak, terus kira-kira bagus enggak, pas enggak gitu. Dan juga untuk yang di video ini saya akan review sejujur-jujurnya, jadi ya ini dari pendapat saya. Kalau dari pendapat teman-teman beda silahkan komentar saja.
Oke, langsung aja kita review. Dan kita reviewnya simbalnya dulu aja ya. Jadi sebelum dimainkan dengan drum. Langsung aja kita tes. Nah, untuk tesnya kita ada 3. Untuk crash dan ride ini akan ada 3 bagian yang kita tes. Yaitu kita harus ngetes bell, bow, dan juga simbal edge. Nah, bell itu ini, bow itu ini, lalu edge itu di sini. Jadi kita akan tes, sama kita tes chokes juga, di chokes, jadi ditutup. Lalu untuk hi-hat kita nanti ada beberapa aspek, yakni kita melakukan tes open, half open, close, kemudian foot splash, kemudian juga bell close, bell open, bell bow. Di sini kok bell bow sih ya, pokoknya daerah sinilah. Karena hi-hat ini dia seringnya kalau saya explore itu banyak dari sini sampai sini. Kalau sini saya nyebutnya sih bell bow ya, di antara bell sama bagian bow. Tapi open close juga. Kemudian juga di bagian bow itu sendiri dan juga edge. Dengan tadi juga close dan juga open. Jadi kita akan tes bersama-sama, langsung aja. Nah, untuk splashnya kita cuman bisanya dual zone karena splash itu jarang dimainin bellnya. Bellnya aja sekecil ini, gimana caranya kita main? Jadi ya kita mainnya kalau splash kita hanya tes di bagian edge dan juga bow saja. Langsung aja kita mulai dari right dulu kali ya. Langsung aja kita coba tes. Ini bellnya. Bow. Dan juga ini edge-nya. Oh ya, sebelum lanjut saya mau ngasih tahu bahwa teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya. Ya, nanti bisa dipencet karena subscribe itu gratis. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk review simbalnya saja, ini memang saya menggunakan audio raw karena memang simbal itu memang untuk review lebih baik ada raw-nya karena sifatnya akustik. Raw itu berarti suara dari selain yang dimasukkan ke sound card atau DAW. Jadi ini kita raw, terus habis itu nanti yang kita dimasukkan ke sound card dan DAW ketika dicampur dengan drum. Nah, untuk drumnya ini saya hubungkan ke MIDI karena drum elektrik. Jadi sifatnya ini nanti drum setnya adalah hybrid. Oke, sekarang kita ke crash. Splashnya. Lalu crash yang 16. Kemudian hi-hat.
lumayan ya suaranya, lumayan enak sih menurutku. Ya sekali lagi buat teman-teman bisa berkomentar. Nah menurutku sih suaranya lumayan enak, dan ini memang jujur ya, bukan karena saya yang beli jadi saya harus bilang enak, bukan, tapi ya emang menurutku sih enak ya. Kecuali untuk ini ride-nya sih, ride-nya ini enak, tapi cuman ketika dia pukul edge ini dia tone-nya lebih mirip cymbal crash sih dari tone untuk cymbal ride. Tapi overall sih masih enak sih ya. Jadi ya begitulah, masih enak overall, tapi ya tadi pas mukul edge-nya ini di ride emang kayak bunyi crash. Tapi kalau untuk bell dan bow-nya enak sih. Ya soalnya juga ini crash, kok crash sih, ride-nya ini memang tipis ya. Jadi mungkin itulah kenapa suaranya mirip kayak crash ketika mukul di bagian edge. Tapi ya juga umumnya ya, kalau ride ini memang juga seringnya dipakai bow sama bell-nya aja. Jadi ya untuk bow dan bell-nya menurut saya sih enak sih, masih aman. Terus untuk hi-hat-nya ini tekstur suaranya lumayan renyah untuk secara raw-nya. Nah nggak tahu ketika di mixing gimana, tapi kalau di sini lumayan renyah suaranya. Jadi lumayan enak lah pokoknya. Karena memang tone-nya juga brass juga. Ini tone hi-hat-nya ini memang biasanya untuk kayak musik-musik jazz. Tapi kayaknya buat pop juga nggak masalah, karena di studio-studio musik itu kadang ya pakainya simbal brass kayak Menil HCS atau apa, itu kan juga brass. Jadi ya pop kayaknya juga bisa, rock juga bisa gitu. Untuk crash-nya ini suaranya lumayan cempiang-cempiang, tapi cempiangnya itu cempiang yang oke banget. Jadi bikin yang main itu bersemangat karena suaranya bener-bener ringan, jadi kayak tes gitu. Jadi ringan sekali, jadi bikin semangat kita kalau mau mukul. Nah sekarang kita akan review dengan suara drumnya, dan langsung aja di sini saya siapkan untuk direkam. Oke, dan langsung aja. Ini dia soundnya ketika pakai drum dan masuk ke DAW. Kalau di IM sih ya, ini kan saya pakai IM, suaranya lumayan sih, semakin lebih enak kalau di IM. Jadi kalau udah di miking sepertinya lebih oke lagi. Untuk micingnya memang untuk simbal memang mono, karena saya memang mic-nya baru punya satu. Jadi
memang mono, tapi yang penting di miking sudah oke dulu. Nah, kita coba main lagi, tapi beat yang simple kita coba ya. Wah, gila coy, suaranya enak pol. Oke, dan mungkin itu dulu untuk reviewnya. Kalau misalnya teman-teman mungkin pengen lihat review pakai stick jenis lain, nanti bisa dilihat di beberapa review versi shortnya. Di situ nanti saya juga akan mencoba pakai mallet, kemudian pakai stick brush, atau mungkin stick yang apa tuh, yang kayak sapu lidi tapi bukan yang dari besi itu, pokoknya gitulah, aku lupa namanya ya, itulah pokoknya stick itu. Jadi kita akan coba dengan beberapa jenis stick juga. Nah, kalau mau coba pakai pukul tangan, ini langsung saya contohkan. Dah enak ini pukul pakai tangan, gokil. Nah, mungkin sekian dulu untuk reviewnya. Nah, untuk belinya di sini saya beli di namanya Maestro Musik Surabaya. Kalian bisa cek langsung di toko online-nya di Tokped. Nanti bisa beli. Tapi kemarin waktu saya beli ini nih tulisannya stoknya tinggal sisa 2. Jadi semoga beruntung. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa komentar kira-kira tonnya enak apa enggak. Dan aku lupa kasih tahu harganya berapa. Untuk harga satu set ini, itu kalian jangan sampai kaget ya. Harganya cuman 500 ribuan aja. Gila nggak tuh? Seperti ini, bahan seperti ini, brush, tonnya enak, lumayan. Itu cuman 500 ribu rupiah, itu kayak apa ya? Harga segini, kualitas segini, kalau ya Iqbal bilang. Harganya segini, kualitasnya segini, beda jauh bos. Sombong amat. Jadi ya begitu, termasuk lumayan. Dan untuk per piecesnya ini sendiri, nek saya perkirakan itu bisa sekitar 100 ribuan aja untuk per satu pieces. Nah, untuk hi-hat mungkin di angka 200 ribuan. Nah, untuk splash, karena ini dulu saya belinya terpisah, udah cukup lumayan lama, jadi saya nggak tahu ini belinya masih ada apa enggak, tapi itu juga saya beli di harga 60.000 teman-teman, jadi termasuk murah juga ya. Jadi ya mungkin itu simbal murah, kualitasnya lumayan oke kalau menurut saya. Teman-teman bisa komentar. Dan ya teman-teman juga nanti bisa beli, karena seperti yang pernah saya bilang bahwa jadi musisi itu tidak perlu nunggu jadi orang kaya. Selama kamu punya budget, kamu punya dana untuk membeli, dan kamu menemukan barang yang kamu beli dengan harga yang cocok, kualitas yang cocok, Anda bisa jadi musisi segera. Oleh karena itu, mari kita budayakan juga beli barang murah dengan berkualitas supaya berhemat dan uang tidak boros kemana-mana. Sekian dan terima kasih. See you, bye-bye.